kolam ikan versus taman bunga. Nah, di kalangan para digital marketer, tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilahnya kolam ikan. Nah, kolam ikan ini diibaratkan bagi mereka tuh ya, sebuah leads ya. Tentu tidak asing dengan istilah leads. Leads itu jadi seperti list orang-orang atau target market mereka, target orang-orang yang memang tertarik dengan produk dan jasa mereka, produk atau jasa mereka. Ya, kita sebut aja produk ya, produk mereka. Jadi kalau seorang penjual, seorang digital marketer mempunyai sebuah produk, maka dia akan mencari leads dulu ya, mencari calon prospek leads atau calon prospek, calon orang-orang yang memang tertarik dengan produk itu, yang memang butuh produk tersebut ya. Jadi tidak menawarkan kepada semua orang, ingat ya. Jadi setiap produk itu ada segmentasinya, ada target marketnya ya. Siapa target marketnya? Misalkan gini, tidak mungkin kamu menjual peralatan untuk anak kecil atau untuk bayi kepada anak-anak remaja, itu tidak mungkin ya kan. Pasti jualnya kepada orang tua atau seorang ibu ya. Atau sebaliknya, kamu tidak mungkin menjual video game ke emak-emak misalnya ya, menjual kaset permainan games dan sejenisnya itu kepada emak-emak, kan tidak mungkin. Jadi semua produk itu ada segmentasinya, ada target marketnya, ada kalau istilahnya leads magnet. Nah, para digital marketer ini suka menggunakan istilah leads magnet ini, lalu menggunakan istilah kolam ikan, yaitu dimana kolam itu sebagai wadahnya, wadah tempat nanti menampung orang-orang yang tertarik dengan produk mereka. Itu paham ya? Jadi ada kolam itu wadahnya, entah itu bisa berupa email atau berupa WhatsApp atau grup Telegram ataupun ya grup-grup di Facebook dan lain sebagainya ya. Itu wadahnya. Nah, ikannya ini tuh adalah para orang-orang yang tertarik tadi, itu ikannya itu diibaratkan seperti ikan gitu. Nah, ikan-ikan ini dikasih makan sama si pemilik kolam itu tadi ya kan, agar si ikan-ikan ini kenyang gitu dan bertumbuh besar, atau bahkan nanti nambah ikan lagi yang baru. Jadi kolamnya itu semakin penuh dengan ikan, semakin penuh dengan kolam ikan yang sehat-sehat, yang seger-seger. Nah, begitu ikannya sudah banyak atau memang sudah waktunya untuk dipancing, istilahnya tinggal dipancing, makan ikan itu ya kan. Itu istilahnya untuk kolam ikan dari para digital marketer ya, internet marketer atau affiliate marketer atau apapun itu ya. Kalau sekarang di Indonesia disebutnya afiliator, padahal itu istilah yang baru, yang dibuat-buat aja sama orang Indonesia. Nggak ada afiliator tuh, adanya yang benar adalah affiliate marketer atau internet marketer. Oke, tadi itu ikan, kolam sama ikannya, oke kan. Nah, itu kolam ikan. Nah, sekarang gimana kalau taman bunga? Kalau membangun taman bunga, apabila kita mempunyai sebuah taman yang dimana taman itu kita isi dengan bunga-bunga yang segar ya, bunga-bunga yang segar, yang cantik, pokoknya terlihat cantik, pasti kupu-kupu akan datang ke situ. Untuk apa? Untuk mengambil nektar sarinya ya, untuk makan. Kupu-kupu itu hinggap di bunga untuk mengambil nektar sarinya sebagai makanan dia, Nah, ketika kupu-kupu itu makin banyak yang berdatangan kan, kita cukup membangun taman bunganya saja, tak kupu-kupu itu akan datang sendiri. Nah, itu bisa juga tuh. Jadi paham nggak tuh, untuk mendatangkan kupu-kupu. Dan yang satu lagi tadi kolam ikan. Nah, bedanya di mana? Kalau di kupu-kupu ini, taman bunga ini, kalau kita mau dari kupu-kupu itu apa yang bisa kita ambil manfaatnya coba ya. Jadi bunga-bunga itu pasti akan menjadi semakin segar karena membantu penyerbukan tanaman lain. Dengan kupu-kupu menghisap nektar itu membantu penyerbukan ke tanaman lainnya, sehingga taman kita akan tetap menjadi lebih baik, lebih bagus
dipenuhi dengan kupu-kupu. Nah, itu bisa juga misalnya orang itu mau menghasilkan uang dari taman bunga itu dengan menyewakan tempat itu, ya kan. Orang yang mau berkunjung ke taman bunga itu harus bayar. Itu contoh aja ya, misalnya ya kan, ada tuh taman bunga gitu kan, kita mesti bayar tiketnya, ya kan. Itu contohnya aja, misalnya untuk menghasilkan uang dari taman bunga yang kita miliki, taman bunga yang sudah kita punya gitu, yang begitu indahnya, dan kita nggak perlu mencari kupu-kupu itu akan datang sendiri. Oke, sampai sini nangkep kan? Nah, kalau yang kolam ikan, ikannya itu harus kita pancing dulu kan, udah dikasih makan tuh ikannya tadi, dipancing, baru ikannya itu dimakan, hap gitu ya. Ikannya mati kan, ikannya mati. Itu bedanya istilah kolam ikan tuh. Sebenarnya saya nggak terlalu suka, saya lebih suka ke taman bunga. Kenapa? Karena ikannya itu hanya dimanfaatkan saja, kasih makan, begitu udah waktunya dipancing, hap, mati. Yang banyak kan, banyak digital marketer yang tidak memberikan support, jadi mereka hanya jualan aja, yang penting kalau jualan gencar, begitu dapat dilupakan, supportnya jelek, ya kan, supportnya jelek, nanya lama banget balasnya, bahkan nggak dibalas atau kurang memuaskan. Tapi giliran ngejar jualan gencar banget tuh, dikirim terus broadcast WhatsApp, broadcast email, ya kan. Giliran udah dibeli, kacangin, ada problem, kabur dia. Nah, itu ibaratnya sama seperti ikan tadi tuh, udah dimakan, udah mati ikannya, tidak memberikan manfaat apa-apa buat si ikan. Nah, sedangkan di taman bunga tadi memberikan manfaat kan buat kupu-kupunya. Kupu-kupu yang berdatangan yang banyak itu, ya, dia mendapat manfaat kupu-kupu itu dari nektar sari itu. Dan apakah setelah mendapatkan manfaat itu kupu-kupunya mati? Kan enggak. Kupu-kupunya tidak mati, tidak kita tangkap, tidak kita bunuh, tidak kita rusak ya. Tentu kita oleh pemiliknya, oleh pemilik taman bunga itu, malah dipelihara kan, sehingga menjadi cantik dan malah bisa menghasilkan uang dari yang dia mau. Gitu. Itu taman bunga. Beda tadi yang nasibnya sama ikan tadi, itu hanya buat dipancing aja, udah dimakan mati, udah ikannya nggak ada, ikannya cuma kenyang sesaat, itu istilahnya. Jadi makanya saya lebih suka istilah taman bunga, karena kita memberikan manfaat buat leads kita, memberikan value buat para leads kita yang udah datang ke dalam taman bunga kita, dan kita tidak hanya menjual produk lalu dilupakan, tidak, tapi supportnya harus bagus, karena mereka adalah sumber keuangan kita, dan mereka juga butuh produk kita, begitu ya. Jadi jadilah pemilik taman bunga, jangan menjadi pemilik kolam ikan yang hanya mementingkan egoisme aja, gitu. Jadi saya lebih suka sebagai pemilik taman bunga ya, istilahnya taman bunga. Bangunlah taman bunga agar kupu-kupu itu berdatangan, gitu. Jangan bangun kolam ikan lalu ikannya dimatiin, diambil aja buat dipancing aja udah, gitu. Jangan. Oke, jadi itu ya bedanya antara kolam ikan dengan taman bunga. Jadi kalau menurut kamu gimana? Tulis di komen ya.